Ini adalah salah satu mucikari Oten yang memahami bahwa pesundal itu lebih dulu masuk ke dalam Kamu nanti pergaulan bebas dengan 72 bidadari, goblok. Nenek lampir kau bagaikan telolis kau. Kau aja dikurung terus kayak gini otakmu. Nggak pernah kau ke mall kan? Telolis kau, telolis. ISIS kau, ISIS. Kau enggak, kau ISIS, kau didanain ISIS kan? Kau bilang aku di mana ini, di kamar aku. Bertahu kau goblok. Ada kau kayak gini teroris kau. Kau teroris, tahu ya? Teroris kau. ISIS kau bentar lagi kau meledak. Kau lagi ngelayani tamu ya? Kau ngelayani tamu ya? Anak saya nih, ayo sini nih. Goblok. Daripada kau anakmu dibuang, sama bocil dia. Janda kau. Dengar dulu, kau sekali janda aja udah layu. Bagaimana kau bisa 7 kali janda, goblok? Goblok. Tiap hari kau menghujat, kau goblok. Itu ya cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Apa? Saya tanya OPM agamanya apa, OPM? Yang OPM agamanya apa? OPM agamanya apa? Saya tanya. OPM agamanya apa yang membunuh Polri dan TNI? OPM agamanya apa? OPM agamanya apa? Udah, jangan jauh-jauh lah. OPM agamanya apa? Saya tanya. OPM kok Islam? OPM Islam, OPM OTAN, ada OPM Islam. Siapa? OPM agamanya apa? OPM agamanya apa? Yang kemarin menembak 2 pilot itu siapa? Agamanya? Apa agamanya? Bibir lo nih, gua tampol lo, pengikutnya Nabi palsu dari Tarsus. Sini buka, sini buka kameramu, pengikut iblis dari Tarsus, buka. Kau pengikut Muhammad, pengikut iblis dari Tarsus, buka kameramu. Dasar pengikut iblis dari Tarsus, Baal, pengikut Baal dari Tarsus, Beelzebul, pengikut iblis dari Tarsus. Sekarang saya tanya kau, kita diskusi baik-baik saja. Iya, gua tanya dulu yang nembakin dulu. Pilot tadi kemarin sampai meninggal dunia itu agamanya apa? Yang menembaki pilot kemarin sampai tewas itu agamanya apa? Saya tanya.
Gua Kita udah tahu. Kau sudah periksa KTP-nya? Agamanya apa? Kau sudah periksa KTP-nya? Orang namanya Kau sudah Nasrus periksa kok. KTP-nya? Lu kok nggak tahu? OPM Kau sudah itu periksa agamanya KTP-nya? apa? Nggak ada OPM Muslim. Saya Gua tanya lama di kau sudah Papua, periksa nggak KTP-nya ada atau OPM belum? itu Muslim. Hah? OPM itu Tapi OTAN. yang bom bunuh diri selama ini di Indonesia, Iya, OPM itu agamanya apa? siapa punya? Hah? OPM agamanya apa saya tanya? OPM agamanya apa? OPM Nandar, agamanya Nandar. apa? Kau itu munafik, Dua Nandar. pilot kemarin Kau itu meninggal pendusta. dunia ditewas ditembaki Kau oleh OPM. pendusta. OPM agamanya Saya tidak tahu apa? agamanya. Nggak ada OPM Kau nggak Muslim. tahu agamanya apa? Saya tidak tahu nggak agamanya apa. Agamanya OPM mengibarkan bendera bintang David. Kok nggak tahu apa Saya kenal. agamanya? Apakah saya kenal OPM? OTAN OPM itu. Apakah saya kenal? Tapi Mana yang ada bom OPM bunuh diri Muslim? selama Muslim ini itu di taat Indonesia, pada siapa pemerintah. Nandar? Mana OPM Muslim saya tanya? Saya tanya kau, Nandar. Di mana Yang bom bunuh OPM diri Muslim? selama ini siapa, Nandar? Selama 350 tahun yang menjajah Indonesia agamanya apa? Hei. 350 tahun menjajah Indonesia Nandar, agamanya saya tanya apa? kau, Islam masuk ke Indonesia, Nandar. 350 tahun Dengan yang perang. menjajah Indonesia Dengan agamanya pedang. apa? Jangan kau tutup Saya makanya tanya pelajaran Portugis, Belanda itu agamanya apa? Islam apa belajar ke Kristen? sejarah, Nandar, belajar ke Belajar sejarah. sejarah makanya. Apa agama Belanda dan Portugis yang menjajah Indonesia? Belajar kok, Nandar. Tuh, iya makanya saya tanya sama ente ya. Nanti gue belajar sama ente nih. Belanda dan Portugis yang menjajah Indonesia itu agamanya apa? Apa? Acet. Belanda dan Portugis serta OPM yang menjajah Indonesia ini agamanya apa? Kau tanya tadi OPM Kristen. Belanda periksa KTP-nya? dan Portugis Kau sudah periksa KTP-nya yang OPM? menjajah Indonesia agamanya apa? Udah Belanda aja gue tanya nih. Belanda Tanya yang kau. menjajah 350 tahun di Indonesia ini Saya agamanya tanya apa? kau. Ditanya. Kau sudah- kau Gua kan sudah pengen cek belajar KTP-nya sama OPM? lo. Tanya ke Belanda Nandar. yang menjajah Indonesia selama 350 tahun itu agamanya Yang apa? bom bunuh diri selama ini di Indonesia siapa? OPM Nandar? apa itu? Sudah berapa Nah. korban dari OPM? Agamanya apa? OPM itu Nah. nggak ada yang Muslim. Semuanya Kau penyembah tutup mata, manusia kan? OPM itu. Yang bunuh diri selama ini siapa, Belanda Nandar? yang menjajah Indonesia siapa itu agamanya? Belanda yang Belanda menjajah yang Indonesia Nandar, jangan 350 jadi tahun munafik, agamanya Nandar. Kalian itu apa? munafik, Coba kau Nandar. pikir. Portugis Sebenarnya yang berat, pernah kalian- menduduki Indonesia berat agama Islam, itu berat. agamanya apa? Berat kalian mau ikuti agama Gak Islam pernah sebenarnya. ada Belanda agamanya Islam itu nggak ada. Portugis membawa ke sini tuh bawa apa dia? Bawa agama. Bobok, Hanya karena kalian malu. Amboron, Bobok. Belanda ke Indonesia itu bawa agama apa? Nandar. Ya. Apa? Sejak kapan? OPM yang menembaki Sejak 2 kapan pilot mereka- sampai meninggal dunia itu agamanya apa OPM? Ada nggak OPM yang beragama Islam? Nggak ada. Apa agamanya OPM? KTP-nya tuh udah belum? Apa Hah? TP-nya? Lu sensus aja penduduk di sana. Lu pernah ke sana apa enggak? Nggak pernah ada OPM itu Muslim, nggak ada. Siapa bilang, OPM Nandar? itu semuanya OTAN. Siapa bilang? OPM itu semuanya kau OTAN, sudah nggak cek? ada OPM yang Muslim itu nggak ada, Kau brother. sudah cek di sana? Karena di dalam Islam diajarkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Terus yang Rasulullah, terus dan yang taatlah melakukan kepada bom bunuh diri pemerintah. di Indonesia OPM ini itu nggak ada siapa? yang Muslim, Benar. semuanya OTAN. Yang OTAN melakukan apa bom tidak, bunuh OPM? diri di Saya tanya. Indonesia itu siapa, Nandar? Bunuh diri. Yang kemarin ngebom SMA itu siapa agamanya? Apa? OTAN. SMA mana, Nandar? Yang terbaru itu ya, yang terbaru ada anak Yang mana, Nandar? ada Yang mana? SMA yang ngebom di Mana, Jakarta itu agamanya apa? Kau pikir agamanya Islam? Bukan, OTAN itu Mana? agamanya. Yang ngebom masjid di SMA di Jakarta itu agamanya apa? Bukan Mana Islam, datanya, OTAN Nandar? agamanya.
Mana ada tanya benar? Dasar kau. Nah, Apa agamanya OPM? Malah yang ketawa. melakukan bom selama ini. Udah. Coba buka mulutmu, anjing. Dasar. Rifa, gua gak dapat lawan ini. Lawannya orang-orang iblis semua. OPM itu nggak ada yang muslim. Coba aja sensus ke sana. OPM itu nggak ada yang muslim. Ya, kalau muslim sudah dicapnya teroris, karena bukan muslim ya capnya KKB. Coba kalau muslim, wow, teroris itu digempur dari sana sini. Coba kalau OPM itu muslim, udah dianggap musuh, wah, udah dibombardir paling. Untung OPM bukan muslim. Coba kalau seandainya muslim, habis itu, digempur itu. OPM itu Uni, woi, Iya pakai jilbab, siap. Kalau misalnya muslim, turun semua itu pasti itu. Untung OPM bukan muslim. Aduh, kalau muslim ya ngeri saya. Kalau OPM muslim itu habis itu pasti. Untung bukan muslim. Kalau OPM muslim habis itu. Teroris. Dulu pernah ditetapkan sebagai gerakan terorisme. Sekarang kan dirubah KKB. Ya, komplotan bersenjata. Dulu kan kalau muslim pasti teroris itu. Ya. Nggak ada yang berani. Dayos. Halo Bang, kok bisa? Ya, itu semua mengatakan Yesus adalah nabi. Saya tunjukkan ayatnya. Oke, Matius 21 nomor 11, dan orang banyak itu menyahut, inilah nabi, bukan inilah Allah, bukan. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Dalam bahasa Ibraninya Hesibu Hamoneiham. Jehan Nabi Yesua min Nasyarat Aser Bagalil. Tuh, nabi. Mau bahasa Yunani juga nabi, ya. Ini saya bacakan. Bahkan di dalam bahasa Yunaninya ada tambahan di sini. Ada varian 1, ada varian 2. Ini kitab apa ini? Original teksnya ada penambahan. Dalam bahasa Yunaninya hoideoxloi ege elegon hautos estin. Yesus ho propet. Yesus adalah propet nabi. Ho apo varian 1 Nashoret, varian 2 Nashorot, tes Galilayas. Ini di dalam bahasa Yunani. Bahasa Ibrani Yunani sama. Kalau Yesus adalah nabi. Sekarang saya tanya, di mana banyak orang menyebut Yesus adalah Allah? Coba.
Oke bang. Di mana Tahu- banyak orang menyebut kalau Yesus adalah Allah, di mana? Sebentar dulu bang. Kan abang Baik, tadi boleh, bilang kan, silakan Anda cari dulu datanya. Nih, sebentar, pertanyaannya Mas, ya gini. aku mau nanya dulu sebentar sama abang. Mau Abang kan tadi nanya. sudah Kan bilang. Anda kan tanya, Bang, Yesus bukan Allah, di mana dalilnya? Gua tunjukkan kalau Yesus aku adalah kan Nabi, menunjukkan. Matius 21 nomor 11. Sekarang Iya, aku mau jawab di dulu. dalam adigium hukum, di dalam asas hukum ada yang namanya gini, actually incubit probatio. Siapa yang mendalilkan, dialah yang membuktikan. Sekarang saya tanya, kamu bisa nggak membuktikan ayatnya kalau Yesus mengaku sebagai Allah? Silakan, buktikan. Iya, sebentar bang Nandar. Bingung. Bukan gini, bang. Tadi kan bilang dari murid-muridnya kan katanya kan Yesus itu nabi. Nabi, Matius 21 nomor 11. Nah, di era itu nabi itu dia seorang pemimpin. Apa-apa? Nabi itu kan seorang pemimpin. Di mana dalilnya? Tunjukkan. Kalau Nabi adalah seorang pemimpin. Di mana Udah. di dalam kamus Alkitab kalau Nabi adalah seorang pemimpin? Di mana? Udah sampai dia. Gini, di dalam Bible Sebentar, itu Bang. ada yang Sebentar, namanya sebentar. kamus Alkitab. Ini brother, Bang, di sebentar, dalam sebentar, Alkitab sebentar. itu ada yang Ada namanya kamus tamu Alkitab. saya, Tunjukkan sebentar kepada ya, saya sebentar ya. kamusnya. Saya sudah turun. Kalau Yesus itu adalah Nabi dan Nabi artinya adalah pemimpin. Di mana? Pengertian definisi yang kau gunakan ini dari mana nih? Ini saya tunjukkan ya, kalau definisi Nabi menurut kamus mereka itu bukan pemimpin. Saya tunjukkan. Penerima firman itu ada. Saya tunjukkan ya, sabar. Nih brother, gua tunjukkan ya. Lu nggak baca Alkitab? Nih teman-teman ya, ini Alkitab yang pernah dikasih oleh ex-girlfriend saya. Dulu saya namanya Anthony Paris. Dari Ika Puspitasari waktu saya di Balikpapan 0607 2009. Ini dari Gereja Advent. Baik. Nih Uni, lihat Uni, ini ada kamus Alkitab nih. Oke, nah coba kau baca ini. Ini kamus Alkitab nih. Kamus Alkitab halaman 376. Kau baca Nabi itu apa? Ya, ini aku izin gedein iniku dulu ya biar oten kelihatan. Coba kau baca ini. Coba kau baca Nabi itu apa? Nabi seorang apa di sini? Kenapa kau diam? Ini kamus Bible-mu ini. LAI ini kamus. Nih gua bacakan. Nabi adalah seorang hamba Tuhan, bukan seorang pemimpin. Seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah ya kepada manusia, khususnya para nabi Israel yang bertindak selaku pembicara atas nama Allah, seperti Musa, Elia, Amos, Yesaya dan lain-lain. Seringkali mereka harus menentang raja atau rakyat Israel itu sendiri yang telah menyimpang dari kehendak Tuhan. Juga Yohanes Pembaptis ya di dalam Matius 11 nomor 5 dan Yesus sendiri misal Lukas 24:17 disebut nabi. Jadi ini pengertian nabi. Pengertian nabi bukan pemimpin tetapi hamba Allah yang menerima firman Tuhan. Jadi kau gak bisa ngarang dengan gua. Ini gua ada kamus Alkitabnya soalnya. Oh ini oper handle nih. Gak ada suaramu. Gak ada suara. Bang masih di mute. Benar. Ya, Uni pilek, gua juga keturunan pilek. Lu gua. Aduh. Udah gini aja, sama Uni Ripa kau bertanya saja. Kalau sama saya mungkin kau gua bubukin ya. Maksudnya gua iniin. Kalau sama Uni Ripa kau bertanya aja. Kalau sama saya ada komparasi. Uni Rifa, segala kuasa di Komal ini telah kuberikan kepadamu. Kau tidak berkata-kata dari dirimu sendiri. Apa yang kau katakan, apa yang kau ungkapkan itu murni dari Bang, kuasanya Allah. La Mas, haula wala Bang sama quwwata illa billah. Rifa, aku sebentar nanti aku lanjut lagi soalnya teman aku lagi datang nih di rumah. Nanti aku lanjut lagi naik Oh, ya. iya, iya. Oke? Boleh, boleh. Oke, Oke. selamat malam. Makasih Bang ya. Selamat malam. Ya, Bang. Oh. Malam Rifa. Malam, Bang. Nah ini bagus nih ini. Ini Kristen dari Papua ini. Good
coba ungkap tabir ini antara kau dan aku. Mana ada kayak gitu lagunya. Ya lu gak tahu gua aja udah. Buat suka ngerusak lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Buyang. Silakan Uni. Bentar. Oke. Terserah Uni mau tema Baik. apa. Kalau Tunggu dulu. kalau nggak tema ini ya. Aku kalau nggak ada tongkat, aku nggak bisa loh. Mana tongkatku? Tongkat sakti mandraguna aku mana? I know. Wait, aku cari tongkatku dulu ya. Oh, ini tongkatku. Tongkat sakti mandraguna, tongkat ini. Tongkat pemusnah janda. Ya, ini namanya tongkat sakti mandraguna ini. Nah, ini tongkatnya ya. Ini adalah tongkat sakti mandraguna. Nah, ya, ini tongkat pemusnah dajjal. Oke. Teman-teman sabar dulu, saya baru nyampe, baru duduk. Saya baru nyampe, baru duduk. Nandar, gue senyum ada yang beda nggak dari diri gue? Nandar, coba lu lihat, kalau gue senyum ada yang beda nggak dari diri gue? Coba. Ada. Dulu pakai ini ya, behel ya. Enggak. Terus apa dong bedanya? Gigi gue udah gak tambah. Ya nggak kelihatan lah dari sini mah. Ada yang mau kasih behel gratis nggak? Ada yang mau masangin gua behel gratis nggak? Ada yang Jangan. ada yang mau ngasih aku laptop gratis nggak? Wah, lu mah kebangetan lu minta laptop. Gede tuh. Enggak, Meho. itu kan bercanda. Tapi mana tahu ada yang ini. Ya. Udah langsung. Aku pusing soalnya laptopku mati, aku nggak bisa live YouTube. Aduh, sayang Nggak banget. bisa. Servis mahal nggak nih servis laptop nih? Tanya aja dulu. Udah nih, gas. Mau tema apa? Aku tadi pakai tema ini. Bentar. Sabar dulu. Bentar ya, gue bikin thumbnail dulu. Iya ya. Untung aku lihat laptop aku, baterai laptop aku udah nggak tahan loh, Nandar. Nggak bisa bertahan lama dia, nggak nyampe 2 jam, biasanya 2. Gue bersyukur laptop lu masih nyala. Laptop gua mati. Nggak, maksudnya apa ya masalahnya itu ya? Alhamdulillahnya buat gua baterai laptop gua masih hidup. Lu masalahnya kenapa? Lu kebawa-bawa ya, Ya, nggak tahu. dibawa kemana-mana. Enggak, Dia nggak boleh laptop dibawa. gue ini nggak Emang pernah.
laptop gua ini nggak Coba pernah gua servis bawa aja, coba kemana-mana. servis. Kayaknya musibah lu Iya. banyak banget ya, sound card yang rusak lah, laptop yang rusak lah, kemarin HP Iya. lagi. Kayaknya musibah lu banyak banget deh. Iya, Coba lu ini mulai mandi dari wajib. HP, Mandi wajib sound lu. card. Ini laptop Iya, sekarang semua. aku mau debat dengan si Rudi nih, Riva. Nanti laptopku mati ya. Masa pinjam laptop orang? Ya terpaksa gue yang live kan lah. Enggak, bukan masalah labnya. Maksudnya kalau aku debat kan harus butuh laptop. Iya juga sih. Udah servis aja Iya, wajar dulu. Ya servis lah. Servis Ini aja wajar dulu. sih laptopnya. Enggak wajar laptopnya, kenapa? Karena sudah 5 tahun. Ini kan Bunda Bunda Indri. Bunda Indri ya. Beliau sehat-sehat ya, semoga Allah beri Amin, kesehatan amin, ya. amin, amin. Beliau kasih banyak laptop buat berapa orang itu? Ada Iya, sampai 200 juta kali ya. Semoga sehat selalu Bunda Indri. Lu kan yang pertama dikasih laptop sama Bunda Indri kan? Iya. Aku terharu banget itu. Gue juga sampai sujud syukur. Gua sampai sujud syukur, soalnya nggak nyangka itu, Di. Aku Kan dibeliin laptop itu kan barang mas. Ini juga gue dibeliin HP juga sujud. Ya maksudnya nggak nanti kalau cerita nanti dikira kita mamerin, nggak boleh. Ya, Tapi gue dipamer, memang bersyukur. Tapi memang bersyukur banget, ya Allah, masya Allah, supportnya umat Islam kita tuh luar biasa. Makanya kita tuh jangan sampai Pokoknya niatnya mardotilah aja nih, pokoknya Insya Allah ada jalannya. Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya. Terus lu Tema kita apa? programnya disoundingin. Oh iya, nanti pas tengah-tengah. Enggak, kalau masalah tema itu kan kewenangan lu. Lu punya hak prerogatif untuk menentukan tema, jangan nanya ke gua. Kalau tema gua itu tadi tuh, Yesus bukan Allah. Karena gua prinsipnya adalah penanaman tauhid. Karena Rasulullah kan dakwah 15 tahun itu tauhid, yang di akidah, yang di apa namanya tuh, yang di ini. Ya, bentar ada suara noise di sini, bentar. Enggak, aman, enggak ada noise. Bentar, Aman. ini ada. Bentar, teman kosan gua lagi ini. Teman kosku lagi ini. Gua minum obat dulu ya. Malam. Ya, sama Uniriva aja. Aku sudah overhandle. Kalau mau nanya sama Uniriva aja. Iya, selamat malam. Oke. Malam Diva. Bentar, Uniriva masih mute. Sabdo ini dia kalau ngomong nggak berhenti. Kita cuma dengerin aja lagi. Gini Ya, gantian Sabdo. aja 3 menit yang mana aku setuju. Kamu 4 menit, aku 3 menit. Setuju. Kamu tuh nggak bisa diajak ngomong. Udah kamu ngomong aja, silakan. Oke. Aku nanggapi yang Nanda tuliskan itu ya. Jadi kalau di Kristen itu bertolak belakang dari yang Nanda tulis. Anda kan nulis Yesus bukan Allah. Kalau di Kristen itu Allah bukan Tuhan di Alkitab. Ya, karena di Alkitab tidak pernah ada nama Allah EWT. Dan yang beri Taurat adalah Yahweh atau Yahweh yang Maha Pencipta. Gitu. Jadi supaya jelas bedanya ya. Saya menghargai itu Anda, tapi di Alkitab begitu. Jadi pencipta itu hanya satu, Saya tanya sama Bapak. yaitu Yahweh yang Maha Pencipta. Saya tanya sama Bapak. Yang mencipta melalui firman. Di mana di dalam Bible kalau Bentar, Allah itu belum selesai, Tuhan, Anda. di mana? Biar selesai dulu 3 menit ya. Bentar ya. Ya, Nanti kok kamu ngomong aku diam. ngatur? Une, Nanti aku diam gantian. Gue udah Gantian aku cuma 3 orang menit, itu cuma kamu 5 menit ngomong, boleh gitu ya. Tidak akan berhenti. Udah biarin aja. Pak Tua. Lu biarin Gua- aja, lu dengarkan dulu dia ngomong apa, dan disitulah kita melihat kualitas umat Kristen. Asal lu tahu, Udah sering lu gua akan denger. melihatkan dia. Oh ya udah kalau gitu. Saya hanya mau gini ya. Memang kita sebenarnya tidak boleh sering-sering memperlihatkan kebodohan.
atau memperlihatkan ketololan, karena itu hanya akan membuat takutnya umat-umat ikut bodoh dan tolol. Tapi terkadang kita perlihatkan itu bukan untuk mengolok-olok mereka, tapi untuk memperlihatkan kepada seluruh umat, beginilah kalau menjadi umat Kristen, seperti itu ya. Oke, silakan yang mau bertanya, silakan. Insya Allah saya menjawab kalau saya mampu menjawab. Kalau saya tidak mampu menjawab, saya pun tidak akan memaksakan menjawab. Silakan. Yang dia masih muter nih, nggak tahu Muslim apa Kristen, masih muter nih. Oke, brother, silakan. Kristen atau Muslim? Kalau diem aja gua turunin lo, lu naik turun. Sampai 5 gua kasih kesempatan. Siji, loro, telu, papat, 5 metukon. Ket mau meneng ae, lapo konang kene lek meneng ae. Oh, congono ta larek. Tapi suwo kon. Cok ngono iki opo sih? Oke, lanjut ya. Ya wes aja. Teman-teman ya, memang kita ini sulit untuk menemukan saudara kita yang Kristen yang betul-betul serius ingin mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan informasi yang benar-benar betul-betul apa ya namanya ya, mendapatkan ilmu pengetahuan gitu. Karena rata-rata dari teman-teman kita Kristen itu niat untuk nekokoma kita itu adalah menyerang agama Islam. Walaupun pada saat mereka menyerang agama Islam itu hanya akan menelanjangi agama mereka. Memang kita tidak boleh langsung menjustifikasi orang-orang Kristen, karena bisa jadi mereka adalah orang yang betul-betul ingin tahu. Oleh karena itu kita mencoba untuk diskusi dengan secara akademis ya, menggunakan konteks ilmu pengetahuan dan menggunakan cara-cara yang beradab. Nah, jikalau kalian tidak sanggup mengikuti hal itu, maka kami tidak menghimbau kalian untuk naik ke atas. Saran kami, kalian di bawah saja tap-tap layar. Dan buat teman-teman yang menonton ya, silakan dikunjungi YouTube Rifa MOW, di mana di situ terdokumentasi diskusi lintas agama bersama saudara-saudara kita non-Muslim. Buat saudara non-Muslim, silakan kalian bertanya tentang agama Islam. Insya Allah saya akan mencoba menjawab. Seperti itu ya. Dan tema kita tadi siang adalah Tuhan menyesal. Nah, ada keanehan ketika kita membaca kitab sucinya teman-teman kita Kristen, dan walaupun kita berbeda pendapat dengan mereka, tapi ada hal yang aneh kalau kita gunakan rasional ketika membaca kitab sucinya saudara-saudara kita Kristen. Saya pindah dulu ke wifi ya. Oke. Nah, banyak sekali saudara-saudara kita Kristen menuduh Nabi Muhammad SAW dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar sama sekali. Namun ketika kita bertanya kepada mereka, apa dasar atau apa standarisasi moralitas para nabi di dalam kitab mereka, maka mereka akan kelabakan untuk menjawabnya, karena memang sulit menjawab. Karena kalau kita pelajari lebih dalam, kita tidak akan menemukan parameter, sifat, dan karakter yang berbeda antara nabi dengan manusia biasa. Bahkan yang lebih parah lagi, di dalam kitabnya saudara kita Kristen, kita menemukan para nabi itu berbuat mesum dan berbuat tidak senonoh. Ya, para tokoh-tokoh kitabnya. Berbeda dengan Islam, kenapa seseorang itu dikatakan nabi? Bukan hanya karena dia membawa firman Tuhan, tetapi karena dia adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang di atas rata-rata iman dan takwanya. Dan para nabi itu memiliki 4 sifat wajib, 3 sifat wajib dan 1 sifat khusus untuk para rasul. Sifat pertama, mereka haruslah orang-orang yang sidik, orang-orang yang apabila berkata pasti benar, bukan para penipu dan pembohong. Yang kedua, mereka haruslah amanah, apabila ditetapkan kepada mereka suatu hukum mereka tidak akan merubahnya.
seperti para penyesat yang merubah-rubah hukum Tuhan, dan mereka kemudian memiliki sifat tabligh, menyampaikan, dan ini khusus untuk para rasul dan sidik, dan juga mereka harus fatonah atau cerdas. Kalau dia bodoh, idiot, tidak mungkin menjadi rasul dan nabi ya. Jadi kalau seseorang itu bodoh, jangankan menjadi nabi, jadi presiden aja nggak bisa kan, seperti itu. Nah, maka nabi-nabi dalam Islam itu ada parameternya. Begitu juga kalau kita bicara tentang kitab suci. Kenapa kitab kita dikatakan sebagai kitab suci, itu ada alasannya. Tapi ketika kita tanya kepada saudara kita Kristen, kenapa kitabmu dikatakan suci, kenapa nabi-nabimu dikatakan pilihan Tuhan, mereka tidak akan bisa menjawab selama ini. Tetapi kita nggak masalah dengan hal itu, karena kita tugasnya hanyalah menjawab dan menyampaikan dakwah kita kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang memang jarang membaca kitab mereka. Ini seperti tadi ketika saya mengajak salah satu orang Kristen berdiskusi, ketika saya tunjukkan dalam kitab mereka Tuhan mengambil bini orang dan memberikannya kepada Daud, dia bilang hapus saja kitab itu. Inilah bukti bahwa mereka tidak membaca kitabnya. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman melihat bagaimana cara berpikirnya saudara kita Kristen itu terbalik dengan cara berpikir umat Islam. Contoh, di dalam iman Kristen, menurut mereka Tuhan mati itu lebih hebat daripada Tuhan yang tidak pernah mati. Kemudian menurut saudara kita Kristen, Tuhan yang pernah hidup dan dilahirkan dan pernah mati, itulah yang disebut dengan Tuhan. Nah, inilah perbedaan kita dengan saudara-saudara kita yang Kristen. Tapi tidak masalah, perbedaan itu bagi kita menjadi rahmat, bagi mereka tentu menjadi sesuatu yang mengganggu mereka. Karena ketika kita melihat ada orang Kristen yang berbeda pandangan dengan kita, di mana rahmatnya, yaitu disitulah kita berdakwah kepada mereka. Nah, kalau seandainya mereka melihat kita berbeda dengan mereka, ya kita pastikan kalau mereka tidak mengganggu kita, gitu ya. Nah, walaupun dulu di zaman kegelapan atau di zaman inkuisisi mereka tidak bisa berbeda dengan orang yang berbeda keyakinan dengan mereka. Seperti itu. Nah, jadi saudara-saudaraku Kristen, kalian boleh bertanya saja tentang agama saya, dan kalaupun kalian mau membantah argumentasi dari kami, haruslah by data. Jangan sampai kalian membawa omong kosong ke Qomal ini. Qomal ini kita upayakan seakademis mungkin. Maksudnya apa? Maksudnya kita apabila mengkaji sesuatu menggunakan pendekatan tekstual, kontekstual, dan juga faktual. Pertama kita lihat dulu dalilnya ada tidak eksplisit dan implisit. Kita baca dalilnya tertulis di mana informasi yang kita ajukan. Lalu kemudian kita pahami secara kontekstual. Kalau di Islam itu ada istilah tafsiran, kalau di dalam kekristenan ada istilah hermeneutik. Maka kemudian kita pembuktian secara faktual, apakah relate atau sejalan dengan keadaan sosial masyarakat. Maka ini yang disebut dengan metode ilmiah, yang dalam saya ringkas menjadi pendekatannya adalah memahami semua yang berkaitan dengan agama dengan secara tekstual, kontekstual, dan juga faktual. Itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Silakan, hari ini aku kan banyak tersenyum karena gigi aku udah ini ya, sudah tidak ada hitamnya lagi, bolongnya udah nggak ada depan ya. Alhamdulillah gigi aku udah gigi aku udah ini depannya. Nah, jadi silakan teman-teman non-muslim bertanya dan menyampaikan opini pendapat keagamaannya dengan catatan, dengan cara baik, menggunakan data, tidak mengada-ada dan tidak menipu dan tidak merusak KBBI. Tapi kalau memang diakui kitab sucinya berbeda dengan KBBI, ya sudahlah, mau diapakan lagi, ya sudahlah, begitu. Ya, silakan bersama Bunda Gembala. Dengan tongkat gembala ini Bunda akan mencoba menginjili ke alam semesta dan membuat teman-teman semua insya Allah paham dengan mudah bagaimana cara memahami agama Islam. Seperti itu. Dan juga Bunda Gembala akan mencoba untuk memberikan paham kepada saudara-saudara Kristen yang insya Allah memahami kitabnya seperti apa. Karena Bunda lihat masalah kalian adalah kalian tidak bisa memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu ya. Berhijab akan dilaknat Allah. Mana ada itu buatan karangan kamu. Jangan ngasal, jangan ngaco. Ya, seperti itu. Silahkan kalau mau bertanya anak Bunda.
Oke, tema tadi adalah Tuhan menyesal. Maka saya lanjutkan bahwa Tuhannya saudara-saudara kita Kristen dan Yahudi pernah dinasehati oleh Musa. Tahu itu? Kalian pernah tahu itu? Ya. Apakah Anda semua tahu kalau Tuhannya saudara-saudara kita Kristiani pernah dinasehati oleh Musa? Nggak tahu? Masih nggak tahu kan? Nah, saya akan tunjukkan teman-teman bahwa ternyata saudara kita Kristiani Tuhannya pernah dinasihati oleh Moses. Di mana tertulis di sini? Bentar ya, aku tunjukin bukti-buktinya dulu. Nih ya. Ya. Ini ya, saya bacakan Keluaran pasal 32 nomor 11. Saya akan bacakan. Lalu Musa mencoba menggunakan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kubawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar, dengan tangan yang kuat?" Di sini Musa mengkritisi Tuhan yang hendak murka karena perbuatan Bani Israel yang menyelewengkan dengan menyembah kepada patung anak sapi yang dibuat oleh Harun. Nah, by the way, Nabi Harun tidak seperti itu di dalam Islam. Soniku nek lampir ini kok numpang terus di komal orang, nggak pede ya komal sendiri. Ya kan komalnya Nandar, ini komal saya. Komalnya Nandar ini punya saya. Ini bukan numpang. Saya di sini sudah memiliki komal ini. Kenapa kamu yang kepanasan? Lucu ya orang-orang Kristen nih ya. Masalah kita akrab dengan saudara kita, komal ini punya saya, bahkan saya lebih berkuasa daripada Tuhanmu di komal ini ya. Iya, kau coba kau naik ke atas, coba kau minta sama Tuhanmu supaya kau bisa naik. Gak akan bisa kalau aku gak izinkan. Otoritas tertinggi di komal ini sekarang aku yang punya ya. Jadi kalau seandainya aku bilang Tuhan, aku bilang kau nggak bisa naik, Tuhan kau aja nggak bisa naikin di sini. 3 Tuhanmu itu tidak bisa menaikkan kamu ke sini kalau saya tidak izinkan. Artinya Tuhanmu harus minta izin dulu sama saya. Gitu loh. Seperti itu ya. Saking saya berkuasanya loh. Saya bisa mengatakan kuasa saya lebih tinggi daripada Yesus di komal ini. Bahkan kamu anaknya Yesus katanya itu nggak bisa naik ke komal ini kalau saya tidak izinkan. Saking tingginya otoritas saya di sini ya. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman ya, di dalam kitabnya umat Kristiani Keluaran pasal 32, Musa itu menasehati Tuhan dan Tuhan terpengaruh dengan nasihat Musa. Maaf ya, ini dalil itu kayak memperlihatkan bahwa Nabi Musa itulah jauh lebih bijaksana daripada Tuhan gitu. Kedengaran seperti itu tertulisnya. Seolah-olah tergambarkan bahwa Nabi Musa itu jauh lebih bijaksana daripada Tuhan. Tuhan mau murka terus ditenangkan sama si Musanya. Terus Tuhan ikut lagi setelah ditenangkan oleh Musa. Kan lucu. Kan aneh bin ajaib begitu. Nah, jadi ketika Tuhan menyesal, konsekuensinya adalah Tuhan pernah mengakui kalau dia pernah salah. Begitu juga ketika Tuhan dilunakkan hatinya sama Musa dan kemudian Tuhan tersebut mengikuti nasihat Musa, apa betul Tuhan itu butuh nasihat? Hah? Ini juga menjadi pertanyaan, bagaimana cara memahami ayat-ayat seperti ini? Bisa nggak teman-teman semua menjelaskan? Makasih Bunda Khadijah, Pak Jimmy, terima kasih. Nah, kalau misalkannya kita bicara tentang esensi Tuhan dan sifat-sifat Tuhan, apakah benar teman-teman Kristen meyakini dan mengimani bahwa Tuhannya teman-teman Kristen adalah Tuhan yang pernah melakukan kesalahan sehingga menyesal, atau Tuhan yang butuh dinasihati manusia? Apakah teman-teman meyakini seperti itu? Pertanyaannya adalah apakah ini gambaran Tuhan yang benar, atau ada orang-orang yang menyelewengkan pemahaman tentang Tuhan yang benar yang pada dasarnya sebenarnya itu bukan tentang Tuhan. Nah, penting untuk kita diskusikan ini supaya kita saling mengerti, saling memahami, dan tidak saling menyerang.
ya, karena saya adalah orang yang sudah berdiskusi lama dengan saudara-saudara Kristen, maka saya mengizinkan saudara Kristen untuk bertanya. Kenapa seperti itu? Karena saya yakin teman-teman Kristen itu tidak punya kapasitas untuk menjelaskan Bible karena jarang membaca Bible, gitu ya. Putra Yuda, tidak penting bagi kamu membahas tentang Yesus, tidak penting, bagi saya penting, ya. Kalau mau kebenaran kalau sudah mati, oh enggak juga. Tidak perlu juga kita mengetahui rasa api itu panas dengan cara bakar diri, enggak juga. Kita tahu kok api itu panas dengan cara pengalaman orang lain menceritakan kepada kita atau mengkaji secara analisa yang ilmiah dengan memberikan contoh. Enggak perlu kita harus membakar diri untuk mengetahui bahwa api itu panas, ya. Seperti itu. Paham ya maksudnya ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mulyadi. Buat saudara-saudara Kristen, kalian silahkan naik ke atas bertanya saja. Kenapa? Karena jikalau kalian menjelaskan keimanan kalian, perkara tentang ketuhanan adalah hal yang paling penting untuk dipahami saja itu sulit dipahami oleh kalian, ya. Apalagi kalau kalian bicara sesuatu di luar itu. Hal yang harus dipahami dengan mudah saja tentang ketuhanan di agama teman-teman Kristen itu adalah hal yang paling sulit untuk dipahami. Ruth mak lampir ngomongin Tuhan Yesus. Sorry, saya tidak membicarakan Yesus, saya membicarakan tentang ajaran agama, ya. Sorry ya Ruth, kepedean kali kau Ruth, mucikari, ya. Turun dulu kau Ruth, ada musik di situ turut. Aduh, musik kau kondusifkan dulu anak-anak buah kau yang para pesundal-pesundal itu dulu Ruth. Kau matikan musik dulu, ya. Teman-teman, perkenalkan Ruth ini adalah salah satu mucikari Oten yang memahami bahwa pesundal itu lebih dulu masuk ke Kamu nanti pergaulan bebas dengan 72 bidadari, goblok. Nenek lampir kau bagaikan telolis kau aja dikurung terus kayak gini otakmu. Nggak pernah kau kemolkan telolis ISIS kau ISIS. Kau enggak kau ISIS, kau didanain ISIS kan? Kau bilang aku di mana ini, di kamar aku. Bertahu kau goblok. Kau telolis kau. Ngomong aja kamu bukan telolis. Coba. Gue mah di kamarku no, mana aku tuh goblok. Dasar otakmu yang pesundal, kamu itu kan bidadari, nanti pergaulan bebas kau nanti di surgamu. 72 bidadari kau goblok. Padang pencilok. Jual satemu daripada kau kayak gini teroris kau. Kau teroris kau, teroris kau. ISIS kau bentar lagi kau meledakkan lagi melayani tamu ya. Kau ngelayani tamu ya? Anak saya nih, ayo sini nih. Goblok. Daripada kau anakmu dibuang, sama bocil kau dia. Dibuang. Janda, kau dengar dulu, kau sekali janda aja udah layu. Bagaimana kau bisa 7 kali janda, goblok? Goblok. Tiap hari kau menghujat, kau goblok. Itu ajarin orang tuamu ke kau, goblok. Najis kau Padang. Di sekitar saya Padang mah pintar-pintar. Bukan kayak kau sekali janda aja udah layu. Bagaimana bisa kau 7 kali janda? Ripa layu. Semua videomu sudah melihat orang-orang. Tapi sok cucilah kau aja udah dikurung-kurung kayak gini. Mana pernah kau ke mall lagi? Kau kan udah dicari si Dosma. Saking goblokmu Padang. Anakmu udah terkubur, suamimu udah buang kau, udah janda kau, tahu diri kau. Nggak usah jual ngomong-ngomong iman mulutmu itu Ripa. Pikirkan, mending kau jual sate lagi kau goblok. Tolol. Memang tolol kau. Mak lampir tiap hari kau ngomongin itu judulmu apa? Kamu Islam ngomongin Muhammadmu. Jangan ngomongin Kristen kau, goblok. Ajaran agamamu sebarkan baik-baik. Jangan ajaran orang lain. Tahu apa kau Kristen? Janda layu. Semua pepaya layumu sudah semua lihat. Siapa si King?
melihat apa pamer-pamerin itu pepaya layumu. Nggak pernah cebok katanya kau ya. Soalnya kau kan 24 jam kayak gini terus, pernah nggak kau cebok ya? Ripa. Jangan-jangan udah bau busuk itu, bau sate busuk itu memek. Aduh si Ripa. Ripa. Ini ajaran kasih, ini kepenuhan Roh Kudus, teman-teman. Nah, itu ciri-ciri orang sedang kepenuhan. Jangan salahkan Ruth, salahkan saja Tuhannya, karena Tuhannya yang membimbing dia bicara seperti itu. Karena setiap umat Kristen itu diurapi Roh Kudus. Jadi kalau dia bicara kotor dan jorok itu bukan salah dia, tapi dia dimasuki oleh Roh Kudus menurut pemahaman dia. Begitu ya. Jadi nggak usah aneh, nggak usah kayak ngeliat aneh gitu. Memang seperti itu. Dan kalau dia membahas personal, kebenaran kita sampaikan kepada orang-orang yang tidak benar. Nah, memang selama ini mereka menganggap bahwa kita ini adalah orang-orang yang mengguncang imannya. Kenapa? Karena memang mereka tidak terima dengan apa yang kita sampaikan. Dan tugas kita juga tidak membahas agama mereka, kita menjelaskan agama kita. Kenapa terkadang kita juga membawa agama mereka? Karena kita penting untuk menunjukkan parameter di agama mereka itu sangat tidak ada, sehingga mereka tidak layak mengkritisi agama kita. Seperti itu. Jadi bagi saya, kalau seandainya yang diserang itu adalah pribadi kita, itu bukan problem, itu bukan masalah yang harus kita bahas, ya. Nah, bagi saya orang-orang seperti Ruth itu adalah orang yang saya senang untuk dieksplor, memperlihatkan kelakuannya orang-orang yang memang tidak sama sekali menyembah kepada Tuhan yang benar. Nah, Ruth tadi mungkin merasa ketika dia menghujat seseorang itu adalah perbuatan yang menyenangkan hatinya, atau Ruth demi memuliakan nama Tuhannya dia bersikap seperti itu. Bagi Ruth itu adalah sesuatu yang baik dan benar. Dalam Islam kita tidak boleh lakukan seperti itu, karena itu hanya ingin memperlihatkan kebodohan kita saja, ya. Jadi mari sama-sama kita menjaga sikap. Berdiskusi lintas agama ini artinya memberikan edukasi, bukan mempertontonkan kebodohan. Tapi yang tadi itu kita melihat bagaimana Ruth menunjukkan kebodohannya dan bisa jadi bangga dengan kebodohannya tersebut. Tidak masalah. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.